Pemirsa Bali TV, berbagai upaya telah dilakukan elemen masyarakat untuk menekan penyebaran COVID-19. Saat ini kita akan mengetahui lebih jauh bagaimana wakil rakyat menyikapi pandemi COVID-19. Saat ini saya bersama dengan Bapak Nyoman Parta SH, anggota DPR RI, Komisi 6 Fraksi PDI Perjuangan Dapil Bali. Bapak Om Swastiastu. Baik Pak, jadi pasca pandemi COVID-19 ini melemahkan perekonomian ya Pak, terutama di Bali karena yang sebagian besar dari pariwisata. Kemudian bagaimana dari DPR RI, terutama Bapak sendiri menyikapi dan mengetahui pandemi COVID-19 ini Pak? Pandemi ini kan bencana ya, jadi dia tidak pernah kita undang, jadi pemerintah juga tidak mengundang, kita semua tidak mengundang, tiba-tiba saja dia datang, ada di tengah-tengah kita. Pilihannya adalah hanya satu, nggak ada pilihan lain, apapun urusannya, dampaknya, pilihannya hanya satu, bagaimana kita bisa bertahan hidup, bagaimana kita beradaptasi dengan kenyataan ini, bahwa hari ini kita sedang diterpa COVID, kita kehilangan pendapatan, banyak orang ter-PHK, dirumahkan, banyak orang akhirnya membutuhkan ada keterbatasan pangan, daya belinya juga menurun dan lain sebagainya. Prinsip kita harus beradaptasi dengan situasi ini. Terus apa yang harus kita lakukan? Tentu di luar urusan konsentrasi dan fokus urusan menyelesaikan problem COVID-nya, jadi persoalan kesehatannya dengan berkontribusi menyiapkan APD secukup-cukupnya. Terus ada juga barangkali dari kita yang berbagi sembako. Kalau saya sendiri merasa ini ada momentum kita untuk melakukan gerakan menanam. Kita punya waktu dan ternyata ada contoh yang sangat penting yang kita bisa jadikan contoh ketika situasi seperti sekarang. Ternyata petani begitu kuat, jadi begitu kuat. Dia seperti tidak terdampak langsung oleh urusan COVID. Oleh karena itu momen ini kita jadikan kesempatan untuk menanam, melakukan gerakan menanam, baik di rumah, di pekarangan, di tanah-tanah yang kosong tidak termanfaatkan. Izinkanlah masyarakat secara kolektif untuk memanfaatkannya agar pertama kita tidak terus-terusan berpikir tentang COVID-nya. Sehari-hari kita hanya berpikir tentang COVID, kapan selesainya, bertanyanya juga kita tidak bisa menjawab kapan selesainya. Lebih baik kita melakukan aktivitas. Baik Pak, jadi ada inisiatif ya dari Bapak pribadi untuk menginformasikan kepada Kramo Bali, terutama untuk ada gerakan menanam. Apakah apa yang sudah dilakukan Pak? Saya di samping menanam di rumah sendiri, di kebun sendiri, juga berkontribusi dalam menyiapkan bibit. Saya mengambil di Sekan Bangli. Ternyata setelah kita ikut promosikan bibitnya, mereka sekarang kewalahan dalam menyediakan bibit. Kita berkontribusi mungkin sudah lebih dari 200.000 bibit yang kami berikan. Sampai kewalahan, hari ini sudah ada lagi 36 orang pesan di data tadi sama Wayan Gabler. Belum bisa kita siapkan sekarang, saya akan berangkat ke Sekan lagi untuk memesan bibit. Nah kemudian bibitnya itu bagaimana Pak pendistribusiannya, masyarakat yang membutuhkan bibit apakah diberikan secara gratis atau mereka harus bayar? Nah, kita berikan secara cuma-cuma, dia menanam aja saya sudah sangat senang dan bibitnya, lagian juga bibitnya murah. Saya merasa lebih terhormat dimintai bibit, hati saya bergetar, semangat saya jadi menggebu kalau dimintai bibit. Tapi kalau dimintain sembako, saya sampai kapan 1,5 kilo itu bisa dimanfaatkan gitu loh. Jadi menanam itu tidak hanya sekedar urusan bibitnya, tetapi bahwa orang bersiap menghadapi bencana untuk membangun ketahanan lumbung keluarga. Mungkin saya tidak bisa bantu semaksimal yang mereka butuhkan, tapi mereka juga bisa tanam talas, bisa tanam ubi, bisa tanam singkong, bisa tanam jagung, jadi ketela ramat dan lain sebagainya.
Harapan saya momen COVID ini memunculkan budaya baru. Jangan hanya sekedar COVID lewat, tidak ada sesuatu nilai yang bisa kita petik dari proses ini. Karena kita menderita, dari proses penderitaan ini kita akan harus ada nilai baru. Saya aja menderita, saya tidak bisa cuap-cuap di Senayan, saya tidak bisa mendebat menteri, karena anunya hanya virtual, hanya berhadapan-hadapan tapi tidak bisa saling debat. Saya tidak bisa leluasa menyampaikan setiap keluhan rakyat. Saya juga menderita situasi ini. Itu. Jadi dari proses penderitaan ini harus ada nilai baru yang kita dapatkan. Pertama kita harus lebih sehat jelas. Terus yang kedua kita harus memakan makanan yang lebih bergizi, lebih berkualitas. Yang ketiga kita harus antisipatif, melakukan mitigasi bencana, bahwa bencana bisa datang kapan saja agar kita tidak kelabakan seperti kasus COVID ini. Yang keempatnya ada sesuatu yang harus baru, benar-benar baru dan berpihak. Gubernur, presiden, menteri, gubernur, bupati seluruh Bali, seluruh Indonesia, khususnya di Bali, harus memihak sama petani. Tidak boleh lagi ada lahan petani kering karena tidak ada saluran air. Saluran airnya rusak, tidak ada diperbaiki, tidak boleh lagi. Hari ini dia yang paling hebat untuk bertahan dan membantu kita. Yang kedua, tidak boleh lagi hasil petani, panen petani tidak terbeli. Harus dibangun sistem bagaimana membuat badan pangan daerah, badan pangan nasional di luar Bulog yang bisa mengambil ketika petani panen dan ketika sedang tidak panen, bagaimana mengatur itu, mengatur suplai dan demamnya. Jadi bisa dilakukan dengan membuat badan pangan daerah. Yang ketiga, sudah saatnya pemerintah itu melakukan kolaborasi, bahkan lebih radikal, lebih ekstrim, melakukan substitusi, yaitu bagaimana mengajak rakyat Indonesia berubah dari hanya makan beras murni, tok, dikolaborasi dengan umbi-umbian, atau bahkan diganti. Kenapa? Karena beras, jagung, ubi, ketela, kentang itu sama-sama karbohidratnya. Proteinnya juga sama-sama ada proteinnya, gizinya juga sama-sama, vitaminnya juga sama. Bahkan ada kelebihannya umbi-umbian itu. Umbi-umbian itu sedikit gula, minimal gula, dia pasti tidak menimbulkan diabetes. Ya buktinya orang tua kita dulu kan nggak ada diabetes karena dia makan jagung, dia makan ubi, dia makan lain segalanya. Hari ini kita kelebihan karbohidrat, seperti saya ini kan kelebihan karbohidrat, jadi gendut. Itu anak-anak kita banyak yang gendut hari ini karena kelebihan karbohidrat. Nah, kita mencoba untuk dikolaborasi, membangun budaya baru, mengkolaborasi beras dengan umbi-umbian. Satu. Yang kedua bahkan mensubstitusi, menggantikan momen tertentu. Mungkin makan paginya, sarapan paginya tidak beras lagi, tapi sudah umbi-umbian. Atau barangkali sorenya gitu, atau petangnya, gitulah intinya. Lebih lanjut adalah bagaimana agar kita lebih menyiapkan sistem pemberdayaan dalam kaitan menanam umbi-umbian ini. Karena contoh misalnya agak jauh sedikit, Vietnam bisa mengirim, dia negara yang lebih kecil dari kita, penduduknya lebih sedikit, tapi dia bisa membawa berasnya ke Indonesia. Iya kan? Sementara kita negara yang sangat besar, luas, negara agraris. Sesungguhnya kalau saja kita tanami umbi-umbian ini, kita tanami kentang, kita tanami talas dan lain sebagainya umbian-umbian ini, kita tidak akan tergantung dengan beras. Tinggal dididik aja, kan kebutuhan kalori itu kita dari kecil tidak pernah diajarkan. Sesungguhnya berapa sih kita membutuhkan kalori, seberapa kita membutuhkan gizi, seberapa tubuh itu membutuhkan karbohidrat. Kan dari kecil kita tidak diajarkan, sementara di negara lain dia memang diajarkan dari kecil kebutuhan gizinya itu. Jadi kita harus mulai menunjukkan budaya baru. Karena kalau beras
Kalau beras, padi maksudnya dia bisa tumbuh ketika musim-musim air. Dan dia membutuhkan air, dia membutuhkan lahan yang jelas, yang pasti. Kalau umbi-umbian, setiap ada tanah, dimanapun, di pojokan, di pinggiran, di tebing, di gunung, di mana saja, itu bisa tumbuh. Dan tanah Indonesia terlalu luas. Jadi kita harus kembali mengkolaborasi itu. Itu budaya baru yang ingin kita harus dapatkan ketika COVID pergi dari tengah-tengah kita. Baik, Pak Man, sebagai wakil rakyat ya dari Bali nih, strategi untuk Krama, kemudian harapan kepada Pemprov dan pemerintah kabupaten kota itu apa, Pak Man, pasca COVID ini? Karena recovery-nya kan tidak cepat gitu, pasca COVID ini kan akan butuh waktu yang lama gitu. Ya, jadi gerakan menanam ini tentu hasilnya baru 3 bulan. Ya. Tetapi kita harus sadari merecover ekonomi Bali. Jadi memberikan kembali orang yang kehilangan pekerjaan, di PHK, dirumahkan untuk kembali bekerja, ini tidak cepat. Kalau kita bicara tentang APBD pun, mungkin 2021 baru APBD-nya mulai agak sehat. Jadi lama ini, karena ini lama ya, kita pemerintah harus terlibat, ya, penyediaan bibit. Pemerintah juga menginstruksikan kepada masyarakat yang punya tanah, yang tanahnya kosong, tidak termanfaatkan, bahkan jadi simbol keangkuhan orang kaya gitu, itu agar diberikan menggarap selama COVID ini kepada masyarakat secara kolektif. Pemerintah juga harus lebih berpihak sama petani. Jadi kalau hari ini ada sayur petani yang sampai berlebih karena hotel dan restoran tutup, pemerintah jadikanlah itu bagian dari yang dibagikan kepada rakyat. Jadi di samping beras juga ada kentang, ada sayur dan lain sebagainya. Mungkin juga bisa daging ayam agar daging ayam tidak jeblok seperti ini. Mungkin juga bisa daging babi juga, karena di Bali dominan juga makan daging babi. Boleh makan daging babi. Juga babi agar babi tidak turun harganya seperti sekarang gitu. Baik Pak Man, mungkin terakhir motivasi kepada Krama Bali di tengah pandemi COVID-19 ini. Orang Bali ini harus harus kuat. Harusnya memang harus kuat. Kita punya segalanya. Kita punya dadil, kita punya pura ibu, jagalah keluarga terkecil. Kita punya dadil, keluarga dadil melindungi dadilnya sendiri. Kita punya desa adat yang sangat kuat. Desa adat melindungi keramonya. Saya yakin kita akan bisa melewati COVID ini dengan baik dan selamat. Baik Pak Man, terima kasih informasinya. Sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, demikian wawancara saya bersama anggota DPR RI Dapil Bali, Bapak Nyoman Parta SH. Baik, demikian laporan kami. Saya Dewi Yuneri, sampai jumpa.